الصالحين اجعلنا وإياكم اليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin masih dicerita tentang orang munafik. Ya, banyak sekali ceritanya di sirah Nabi Muhammad SAW, karena itu dalam bahasa Arab seperti penyakit yang tidak bisa sembuh. Macam kanker, macam penyakit yang jahat. Orang munafik di antara masyarakat umat Islam itu seperti penyakit yang tidak bisa sembuh. Juga akibatnya besar, atau mungkin bilang bahayanya juga besar juga. Sampai Allah Ta'ala kasih cerita-cerita mereka di setiap tempat ketemu atau ada cerita, Allah Ta'ala kasih ceritanya. Di sini di buku sirah masih ada berapa orang munafik yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang di buku sirah ada ceritanya. Mungkin kita di sini bilang nubdah sedikit aja, bukan semuanya. Coba baca saja. Orang-orang munafik. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, sebagaimana dituturkan kepada Ashim bin Umar bin Qatadah, tokoh paling berpengaruh di kota Madinah pada saat itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Aufi, salah Ini seorang dari Bani Hubla. di cerita ini Imam Ibnu Hisham kasih dari mana mulai cerita Abdullah bin Ubay. Ini Abdullah bin Ubay kepala orang munafik. Tapi kenapa jadi munafik? Kenapa dia pilih jalan yang buruk seperti ini? Ini alasannya atau sebabnya ini. Gara hal ini dia bilang aku sudah jadi munafik. Artinya apa itu? Artinya yang kita baca di Al-Quran, hasadan min indi anfusihim, itu ada penyakit iri di dalam hati mereka. Jadi Abdullah bin Ubay munafik itu jadi munafik karena sudah hampir jadi raja di Al-Madinah. Tapi waktu Rasulullah datang, sahabat datang, ya mereka sudah pergi dari beliau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lanjut. Tidak ada seorang pun dari kaumnya yang dapat menandingi otoritas Abdullah bin Ubay bin Salul al-Aufi. Sebelum dan sesudahnya, orang-orang Al-Aus dan Al-Khazraj tidak pernah menjadikan pemimpin lain selain Abdullah bin Ubay bin Salul al-Aufi sampai akhirnya Islam datang. Selain Abdullah bin Ubay bin Salul, di Al-Aus terdapat tokoh berpengaruh lainnya yang juga dihormati dan ditaati kaumnya, yang bernama Abu Amir Abdu'an bin Saifi bin An-Nu'man. Abu Amir adalah orang tua dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hanzalah. Hazhalar al-Ghasil. Hanzalah al-Ghasil. Hanzalah al-Ghasil itu, ya, itu orang sahabat yang namanya Hanzalah. Kenapa bilang Al-Ghasil Yauma Uhud? Al-Ghasil Yauma Uhud itu dia wafat di Perang Uhud atau syahid di Perang Uhud. Tapi kita sudah tahu di dalam syariat kalau ada yang syahid seperti cerita atau seperti yang kita sudah pernah baca atau pernah belajar, syahid fi sabilillah itu tidak boleh mandiin, tidak boleh salat, taruh aja. Ya, karena amalnya sudah mulia sekali sampai tidak perlu salat. Itu biar dapat syafaat, salat biar dapat doa, mandi biar bersihin dari dosa. Tapi ini orang syahid sudah derajatnya tinggi. Jadi Hanzalah ini ceritanya di Perang Uhud di hari yang sebelumnya ada yang datang dari Rasulullah SAW kasih tahu kepada sahabat, ayo kita pergi jihad fisabilillah, ayo siapa yang siap, ayo pergi. Seperti biasa. Rasulullah kirim satu orang manggil yang siap datang, ayo siap-siap. Subhanallah, ini Hanzalah baru nikah, baru malam pertama ketemu sama istrinya, atau bahasa Indonesia namanya apa, penanten atau macam pengantin baru Syekh, penanten baru.
Pengantin baru itu dia dengar orang yang bilang jihad, dia pergi. Belum sempat itu paginya. Belum sempat mandi dari janabah. Ya, buru-buru pergi atau mungkin bilang lupa ya, walhasil pergi ke sana jihad fi sabilillah atau berang Uhud langsung meninggal atau mati di berang tersebut. Sekarang dia lagi janabah, belum mandi. Ya, waktu Rasulullah hadir di jenazahnya, mereka lihat ada air kayak titis dari rambut Hanzalah, padahal mereka di berang itu di tempat berang Uhud nggak ada air, nggak ada hujan. Mereka tanya dari mana itu, bagaimana ceritanya? Itu Rasulullah bilang sama mereka, itu tadi ceritanya apa bilang? Orang Dimandikan yang malaikat dimandikan ya para kan? malaikat. Nah, dimandikan para malaikat. La ilaha illallah. Itu namanya ghasilul malaika, orang-orang yang dimandikan para malaikat. Rasulullah bilang sama sahabat seperti itu. Jadi sudah tanda anaknya anak Hanzalah ghasilul malaika. Kenapa Hanzalah ghasil malaika? Karena ada Hanzalah lain. Kenapa mereka bilang ghasil malaika? Karena mereka dimandikan Hanzalah ya. Terus lanjut. Ia adalah orang yang dimandikan para malaikat pada perang Uhud. Pada zaman jahiliyah, Abu Amir menjadi pendekar mengenakan baju kasar dan biasa dipanggil pendeta. Ya, Namun, itu dua orang ya. Abdullah bin Ubay mau jadi raja. Ini Abu Amir, Abdullah bin Amr bin Saifi bin Nu'man itu sudah pernah jadi pendeta di masa jahiliyah. Ikut orang Yahudi sampai dia qad rahaba wala bisal musuh Pakaian yang pakaian keras ya. enggak pakaian mereka pakaian. Pakaiannya memang keras begitu, musuh tuh yang memang keras banyak. Oke, lanjut namun sayangnya justru posisi terhormat mereka berdua menjadikan mereka celaka dan membahayakan dirinya. Adapun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, Kasihan. Dua-duanya sudah jadi mulia di antara orang Al-Madinah atau itu mau jadi raja, ini mau jadi pendeta. Tapi karena Rasulullah datang atau sahabat atau agama Islam masuk ke Al-Madinah, itu semuanya hilang, tidak jadi. Terus, Fa'amma Abdullah. kaumnya kaumnya telah mempersiapkan mutiara sebagai mahkota untuk disematkan padanya dan mengangkatnya sebagai raja mereka. Abdullah bin Ubay mereka sudah siap-siap kasih mahkota biar jadi raja, tinggal mereka kapan waktunya. Terus Sementara mereka dalam kondisi seperti itu, saat itu Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Maka tatkala kaumnya berpaling darinya dan tidak memilih kecuali Islam, ia karena pun menaruh dendam. banyak seperti cerita kemarin kita dengar, paling banyak ikut agama Islam, ikut Nabi Muhammad SAW. Dia rasa wah ini semuanya kaum saya hilang di sini berpaling ya kan. Terus Ia waraan pun terus. ia pun menaruh dendam permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuduh beliau telah merampok mahkota kepemimpinannya. Ketika dia melihat kaumnya tidak suka kecuali memilih Islam, ia ikut masuk Islam namun tetap dengan menyimpan kemunafikan dan dendam kesumat. Ya, itu di dalam cerita-cerita ada yang bilang sama beliau, ini kamu mau kita jadikan kamu raja, tapi sekarang agama Islam datang, bagaimana? Dia bilang, sudah aku ikut cara nifak, munafik. Apa itu munafik? Yang kita sudah pernah jelas. Muncul di hadapan mereka berbuatan agama Islam, tapi di dalam hatinya tidak terima. Ini yang namanya munafik. Ini munafik i'tiqad. Beda sama munafik amal. Lanjut. Sementara Abu Amir bin Saifi, ia tetap bersikukuh pada kekafirannya. Abu Amir bin Saifi itu masih bagus. Kenapa bagus? Dia bilang sudah nggak mau agama. Tidak mungkin saya ikut cara ini munafik. Saya sudah tetap lanjut sama agama kaumku. Tapi Abdullah bin Ubay itu bahayanya besar sekali. Sampai di setiap beran yang mereka mau keluar jihad, dia
apa itu bilang ganggu tentara Nabi Muhammad SAW. Nanti kita baca berapa cerita-cerita yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang sudah lewat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tapi ini Amir As-Saifi ya lumayan bagus karena jelas. Sudah nggak mau masuk agama, dia pergi. Terus pergi kemana dia bilang? Dan berseberangan dengan kaumnya pada saat kaumnya telah memutuskan masuk Islam. Abu Amir memilih pergi bersama belasan orang dari kaumnya ke Mekah dengan meninggalkan Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dituturkan kepadaku oleh Muhammad bin Umamah dari sebagai keluarga Hanzalah Hanzalah. Hanzalah bin Abu Amir mengatakan, janganlah kalian memanggil dia rahib pendeta, panggillah dia si fasik. Ya, karena mereka dari setelah Rasulullah datang masih mereka panggil ar-rahib. Walau tidak rahib, tidak jadi pendeta, tapi ya Rasulullah bilang sama mereka jangan bilang ar-rahib, bilang apa? Fasik. Terus lanjut. Ibnu Ishaq berkata, Ja'far bin Abdullah bin Ini cerita siapa? Al-Hakam, Cerita Rasulullah sama Abdullah sama Abu Amir. Abu Amir. Coba. Sebelum berangkat ke Mekah berkata kepadaku bahwa Abu Amir menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di Madinah. Ia berkata kepada Rasulullah, agama apakah yang engkau datang dengannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku datang dengan agama yang lurus, Hanifiyah, agama Ibrahim. Abu Amir berkata, aku juga menganut agama Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Amir, engkau tidak menganut agama Ibrahim. Abu Amir menjawab, betul, aku menganut agama Ibrahim. Dia berkata, wahai Muhammad, engkau telah memasukkan hal-hal baru ke dalam agama yang lurus yang bukan merupakan bagian darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak pernah melakukan itu semua. Aku datang dengan agama Ibrahim dalam keadaan putih dan suci. Abu Amir berkata, seorang pendusta akan Allah matikan Ya, dia sebentar. dalam keadaan terusir. Dia bilang aku yang benar. Rasulullah bilang enggak, aku yang benar karena saya bawa agama yang benar. Ya, terus dia marah. Muncul kata-kata yang mungkin bilang bahasa Indonesia aneh Kasar atau yang kasar sih. jahat atau kasar juga bisa bilang seperti itu. Dia bilang, wahai Muhammad, yang dusta itu semoga yang dusta mati di tempat yang jauh dari tempatnya. Rasulullah bilang, insya Allah, siap. Ya, ini karena Rasulullah dari Allah Ta'ala dapat kabar atau Allah Ta'ala kasih kabar dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa. Kenapa? Saya lihat atau di sifat orang Indonesia biasa kalau kamu bilang sama beliau kamu orang kaya dia bilang amin. Ini bagus. Pikiran bagus. Karena di dalam riwayat hadis nanti kita belajar bicara yang seperti ini yang bagus, yang baik artinya doa. Tinggal kamu bilang amin. Seperti harapan yang bagus, yang baik. Ini karena orangnya jahat, karena orangnya kafir. Dia menuduh Rasulullah, kamu yang berubah agama Hanifiyah, kamu bawa agama tapi banyak yang salah. Rasulullah bilang, enggak. Setelah itu bilang, tadi bilang apa itu Ustazah? Qala al-kadhibu, al-kadhib pendusta, Seorang pendusta akan Allah matikan di dalam keadaan terusir, terasing, dan dalam kesendirian. Ini doa, tapi maksudnya di sini dia maksudnya Rasulullah SAW. Kenapa maksudnya Rasulullah? Karena Rasulullah keluar dari Makkah ke Al-Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang iya ajal, tapi ini wahyu dari Allah Taala. Tidak mungkin Rasulullah bilang kata seperti ini tidak perhatian sama katanya. Bilang ajal, faman kadzaba fa'alallahu bih. Yang barang dusta itu yang semoga jadi untuk beliau. Aku atau kamu. Tapi ini doa dari Rasulullah SAW. Ya, kita tahu cerita Nabi Muhammad wafat di Al-Madinah. Tapi ini coba baca ini Abu Amir. Yang dimaksud pendusta olehnya adalah Rasulullah SAW, yakni engkau Muhammad tidak membawa agama Ibrahim dalam keadaan putih dan suci, sebagaimana yang engkau katakan Allah akan melakukan itu. Demikianlah apa yang dilakukan musuh Allah, Abu Amir. Ia pun beranjak pergi ke Mekah pada saat
Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Mekah, Abu Hmm. Amir pergi ke Taif. Tatkala orang-orang Taif masuk Islam, ia pergi ke Sam. Di sanalah dia meninggal dunia dalam keadaan terusir, terasing, dan dalam kesendirian. Berarti doa balik ke beliau ya. Dua yang jeleknya balik ke beliau. Doa yang jelek balik ke beliau. Itu yang kadang-kadang kita hati-hati. Ya kenapa hati-hati? Karena kadang-kadang saya rasanya yang benar. Ini orangnya dia pikirnya aku yang benar, dia yang benar, bukan Rasulullah. Ya, jadi keluarin doa yang buruk tersebut. Doa balik ke beliau, dia yang pergi atau wafat di dalam Asyam, bukan di tempatnya. Taridan, ghariban, wahid. Taridan itu takut, kabur. Ya, karena Rasulullah sudah buka Fath Makkah, setelah Fath Makkah, setelah masuk At-Taif, di Hunain, ya dia pergi ke Asyam. Ya, di Asyam sebelum Rasulullah datang bukan tempatnya. Pemata taridan, ghariban, asin juga sendirian. Jadi kalau ada salah di antara kita, jangan kita jahat di doa atau jahat doa kepada fulan. Ya Allah, ambil fulan atau habisin fulan atau kasih fulan musibah atau semoga. Ini kenapa kita harus belajar maafin. Susah. Saya tahu susah, tidak mungkin bisa terima bicara yang saya bilang sekarang, tidak bisa mungkin terima langsung. Tapi kita takut kalau ada doa seperti ini, malaikat bilang walaka mithluh, kamu juga semoga dapat sepertinya. Kamu doa semoga Allah Ta'ala habisin fulan, ada malaikat bilang kamu juga. Ya, jadi hati-hati. Ya. Itu doa yang kebaikan, doa baik atau doa buruk juga. Kalau kamu doa kepada orang lain, ada malaikat bilang semoga kamu dapat sepertinya. Jadi kita jangan jahat-jahat, jangan pilih doa yang mungkin bilang buruk. Takut itu balik ke kita. Terus bagaimana ya kita balikin ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ambil hak saya dari fulan. Jangan saya yang pilih. Jangan saya kasih hukuman. Ya Allah kasih dia. Insya Allah semoga dapat mobil. Ya tabrak beliau. Bahaya. Tapi ya Allah ambil hak saya. Allah Ta'ala bisa tahu atau bisa atur bagaimana ambil hak kamu dari orangnya. Ini mungkin cara yang paling lembut. Mau derajat yang paling tinggi, kamu maafin. Maafin langsung. Kalau dia salah, kalau dia melakukan salah, bicara atau itu bisa kamu maafin, itu derajatnya yang paling tinggi. Wa in ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau jika kamu memaafkan, itu yang paling dekat ke takwa. Kita belum bisa ya, tapi boleh pilih doa yang balikin, bilang ke seperti tadi saya bilang, balikin ke Allah Ta'ala. Ya Allah ambil hak saya dari fulan. Sudah. Caranya bukan aturan kamu, ini aturan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih kesempatan sampai kalau dia ambil orang jahat itu tidak sayang sama beliau. Hatta idza akhadahu lam yufallitu. Terus kasih musibah kali bala kasih terus sampai habis. Allahu a'lam. Lanjut ha. Orang yang pergi keluar Madinah bersama Abu Umair ialah Alqamah bin Ulatsah bin Auf bin Ahwash bin Ja'far bin Al-Qalab dan Kinana bin Abdul Yalil bin Amr bin Umar As-Saqafi. Pada saat Abu Amir meninggal dunia, keduanya berebut hartanya dan mengadukan perkara mereka berdua kepada Kaisar Romawi. Kaisar berkata, orang kota mewarisi orang kota, dan orang padang pasir mewarisi orang padang pasir. Berdasarkan keputusan Kaisar, Kinanah bin Abdul Yalail mewarisi harta Abu Amir tanpa Alqamah. Ya, Sedangkan Abdullah ya ini cerita apa Alqamah juga karena tadi dia ikut Abu Amir As-Saifi ke sana ke Syam. Waktu dia meninggal, artinya hartanya tidak dapat ke keluarganya. Terus lanjut. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tetap hormat pada pandangan kaumnya, hanya saja dia senantiasa ragu-ragu hingga ia dikalahkan Islam dan Ya, dia memeluk Islam artinya secara apa? Abdullah bin Ubay tidak keluar seperti Amir tadi, dia tetap tinggal di Al-Madinah, tapi masuk agama Islam dalam keadaan terpaksa. Tidak mau, tapi ya harus masuk agama Islam.
Tapi gangguannya itu luar biasa. Ini ada berapa cerita di sini. Terus lanjut, ha? Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri berkata kepadaku dari Urwah bin Zubair dari Usama bin Zaid bin Harisah, seorang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Ia berkata, suatu saat Rasulullah SAW pergi menunggangi keledai. Di atas keledai ada kain pelana yang di atasnya terdapat selimut asal, fadak yang diikat dengan serat palem. Sementara aku berada. Artinya itu yang atas keledai biasa mereka taruh di atas punggungnya biar bisa duduk, ya sederhana, bukan yang mewah seperti raja-raja, seperti orang yang kaya. Rasulullah tak orang tawaduk, kita sudah faham itu. Jadi dia pakaian waktu dia naik keledai itu pakaiannya yang sederhana. Biasa ya raja-raja mereka kasih seperti selimut, seperti itu yang paling mewah, yang paling bagus. Ya, terus Rasulullah naik ke atas keledai tersebut mau jenguk Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu kita sudah pernah baca di Riyadhus Shalihin di babul Ikhlas. Di babul Ikhlas berapa hadis yang terakhir itu. Sakitnya itu sampai dia hampir wafat, sampai dia sudah tidak bisa bicara. Itu nanti waktu Rasulullah datang ke beliau itu Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Ubadah itu yang kasih hadis wasiyah. Orang muslim yang mau mewasiatkan berapa sampai berapa, dia bilang, wahai Rasulullah, aku orang kaya, punya uang, bagaimana kalau saya keluarin seluruh uang saya atau harta saya fi sabilillah? Rasulullah bilang sama beliau, jangan, bukan semua. Dia bilang, wahai Rasulullah, separuh. Rasulullah bilang, sama, tidak boleh separuh. Ya, sepertiga. Ada tawaran sama Nabi Muhammad SAW sampai dia bilang, wahai Rasulullah, sepertiga. Rasulullah bilang, ya kalau sepertiga boleh. Sepertiga dari seluruh hartamu itu milikmu. Kalau kamu atau jika kamu di penyakit terakhir mau keluarin uang tersebut atau harta tersebut biar seperti kita bilang bikin masjid atau sadaqah jariyah, itu milikmu. Boleh kamu keluarin sepertiga dari hartamu untuk sadaqah sebelum wafat, boleh. Tapi lebih dari situ itu tidak boleh. Saya mau keluarin seluruh harta saya. Kapan ini? Di sakaratul maut, sebelum sakaratul maut atau di penyakit yang terakhir. Saya masih hidup seperti sekarang, umur saya masih muda, enggak ada penyakit yang ini, saya bilang mau keluarin harta fi sabilillah karena beran atau bantu orang muslim. Ini masalah lain, beda sama orang yang tunggu sampai dia sudah di akhir umur karena anaknya jahat atau durhaka atau tidak perhatian, dia bilang, ya karena anak seperti itu saya keluarin harta saya semuanya fisabilillah. Ini tidak boleh, haram. Jadi Allah Ta'ala dan Rasulnya kasih izin sampai berapa? Sampai sepertiga. Itu dari seluruh hartamu sepertiga boleh kamu keluarin. Mau jadikan sedekah jariyah, mau kasih ke satu orang yang kamu cinta atau yang bantu. Ini yang mungkin kita bilang harta yang benar-benar milik saya. Saya belinya miliaran. Miliaran itu dari miliaran itu yang milikmu, kamu bisa atur ke sana ke sini dari harta, dari jumlah hartamu itu sepertiga. Kadang-kadang kita harus berhati-hati. Waktu Rasulullah datang ke Sa'ad bin Ubadah ini naik keledai. Ya, keledai biasa bukan seperti kuda tinggi juga bagus atau cakap. Ini keledai hayawan yang biasa aja. Terus juga waktu Rasulullah datang ada debu-debu yang keluar dari kaki keledai juga dari tadi bilang yang mereka taruh atas keledai. Ya, dia bilang apa itu? Cuma fa asabahu ala himarin alaihi ikaf, ha? Terus Rasulullah berjalan melewati Abdullah bin Ubay bin Salul yang sedang bernaung di bawah benteng kecil yang bernama Muzahim. Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu tengah bersama beberapa orang dari kaumnya. Tatkala Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau
merasa malu melintasinya dengan mengendarai keledai. Ya, Makanya beliau kenapa? turun dari keledainya. Karena dia tadi kita barusan belajar tadi dia mau jadi raja. Kalau raja ya hartanya, bagiannya. Ini Rasulullah beda. Menutus dari Allah Ta'ala. Jadi beda. Waktu dia lagi duduk sama kaumnya, lihat Rasulullah naik ini bukan dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu ini tawadhu dari Rasulullah, ini tidak tahu ini Rasulullah, tapi ya hikmah dari Allah Ta'ala. Dia eh, malu dari kaumnya. Terus bilang apa? Maka beliau turun dari keledai dan mengucapkan salam, lalu duduk sejenak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sambil mengajaknya kepada agama Allah, mengingatnya tentang Allah, memberi peringatan keras, memberi kabar gembira dan ancaman padanya. Abdullah bin Ubay bin Salul diam 1000 bahasa. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai bicara, Abdullah bin Salul berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik perkataannya dari perkataanmu. Apabila yang engkau katakan benar adanya, duduk sajalah di rumahmu. Siapapun yang datang menemuimu, bicaralah engkau dengannya. Sedang orang yang tidak datang menemuimu tidaklah usah engkau bersusah payah datang padanya untuk mengatakan sesuatu orang itu yang tidak menyukainya." Pada Abdullah bin Rawaha yang sedang bersama beberapa orang dari kaum muslim berkata, "Betul sekali, biarkan kami senantiasa berada bersamanya. Biarkan kami membawanya ke majelis-majelis kampung dan rumah-rumah kami. Demi Allah, inilah salah satu yang sangat kami sukai, sesuatu yang dengannya Allah jadikan kami mulia dan Dia memberi petunjuk bagi kami padanya." Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memperhatikan kaumnya menentang pendapatnya, ia berkata, "Kala Tuanmu menjadi musuhmu, kau akan senantiasa hina dan lawanmu akan menjatuhkanmu. Bisakah burung elang harus terbang tanpa sayapnya? Jika pada suatu hari bulunya dicabut, ia akan terjatuh." Ini apa itu? Syair ya. Syair. Ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia bacaannya sama. Kalau dalam bahasa Arab enak, bagus sekali. Terus lanjut. Ibnu Hisam berkata, bait kedua Bukar dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri berkata kepadaku dari Urwah bin Zubair, dari Usama bin Zaid yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari tempat tersebut lalu pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Ini Salul masih terus artinya terbesit di wajah beliau. cerita ini sebelum Rasulullah masuk ke Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini kita sudah pernah belajar kita di awalnya waktu Rasulullah SAW atau waktu Mus'ab bin Umair datang ke Al-Madinah. Sa'ad bin Ubadah dulu dia lagi duduk sama satu orang lain. Ya, Sa'ad bin Ubadah artinya apa? Orang Ansar, orang Al-Madinah. Tahu cerita Abdullah bin Ubay juga dari kaumnya, dari Al-Aus dan Al-Khazraj. Dia bilang ke Rasulullah SAW atau lihat wajah Rasulullah SAW lagi marah atau ada sesuatu, dia coba bilang apa? Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku melihat sesuatu terbesit di wajahmu. Ya Apakah engkau itu baru mendengar tanda satu hal yang tidak aku sukai?" biasa Rasulullah SAW dalam riwayat hadis dalam buku kalau dia marah ada urat yang keluar di antara ini alisnya sampai mereka lihat ini Rasulullah lagi atau juga wajahnya jadi merah kalau ada sesuatu ini atau di dalam riwayat hadis wa kana baina ainaihi di antara dua matanya irqun yudirruhul ghadab kalau Rasulullah lagi marah urat itu muncul sampai mereka lihat Rasulullah lagi marah. Waktu Rasulullah datang marah atau lagi sedih dari Abdullah bin Ubay dari mengatakan Abdullah bin Ubay yang tadi Sa'ad bin Ubadah lihat bilang sama beliau kayak ada sesuatu terus Rasulullah bersabda Rasulullah SAW bersabda, "Betul sekali." Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, bersikap lembutlah terhadap bersikap Abdullah." ini lihat orang yang sahabat Nabi tapi kayak seperti kasih nasihat kepada Nabi bersikaplah irfik bihi ya harus kamu lembut sama beliau wahai Rasulullah ini mungkin ada yang bilang ini kurang ajar Sa'ad bin Ubadah enggak
Sa'ad bin Ubadah kasih tahu keadaan Abdullah bin Ubay sebelum Rasulullah SAW datang. Bilang sama beliau, kenapa wahai Rasulullah, sebab orangnya jadi seperti itu atau Abdullah bin Ubay jadi munafik? Karena kita apa coba? Fawallahi, Bersikap lembut terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, demi Allah sesungguhnya tatkala engkau datang kepada kami, kami telah mempersiapkan mahkota yang akan kami berikan padanya sebagai kepemimpinan. Ia beranggapan bahwa sesungguhnya engkau telah merampas mahkota kepemimpinannya itu darinya. itu sudah setiap orang kadang-kadang di antara kita, di antara saya lihat di lembaga-lembaga, di sekolah-sekolah, di pondok, di kantor, kalau ada yang fulan naik jadi lebih derajatnya lebih di tempat kerjanya, dia langsung mereka ada banyak yang musuh, jadikan musuh. Oh ini fulan, karena fulan saya kemarin bisa jadi ini. Enggak. Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulk, itu kerajaan di tangan Allah Ta'ala, kasih siapa yang dia handaki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'al mulka man tasha. Ini orang yang biasa, orang yang mungkin bilang jahil, yang tidak paham agama, fikir ini karena fulan datang ke sini mereka keluarin saya. Karena fulan, kadang-kadang ada di antara kita itu yang rasa iri, dengki, betul ada seperti itu di dalam saudara, di dalam lembaga, di dalam pondok, di dalam tempat kerja. Ada orang yang jahat, kadang-kadang bikin cerita-cerita yang mungkin bilang palsu atau dusta, itu ada. Tapi ada beberapa orang kadang-kadang tidak masuk seperti itu, tapi tetap mereka keluarin fulan atau pindah ke tempat lain atau pindah kerjanya, dia rasanya ini dari fulan. Enggak. Kita orang mukmin semuanya yang Allah Ta'ala tulis, kita sudah barusan belajar di hadis Riyadhus Shalihin, wa'alam annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Kalau Allah Ta'ala tulis sesuatu, tidak ada yang bisa menolak atau keluarin atau mungkin bilang melarang hal tersebut datang kepadamu. Wallahu alam. Ini cerita beberapa orang munafik. Habis itu ada cerita kecil, tapi karena saya juga hari ini ada kajian di pondok jam 8 harus saya siap-siap. Kita insya Allah besok masuk cerita orang sahabat yang sakit di mana itu di Al-Madinah. Kenapa orang sahabat sakit di Al-Madinah? Karena Al-Madinah itu dari dulu tempat yang wabak, tempatnya tempat wabak. Setiap orang datang dari Makkah ke Al-Madinah tetap sakit, nggak ada yang selamat. Sahabat juga, Rasulullah juga, Abu Bakar, Umar, nanti besok kita belajar ceritanya. Sampai setelah itu Rasulullah doa, ya Allah ambil wabak dari kota Al-Madinah, taruh di kampung fulan. Ada doa dari Nabi, dia pindah, Allah Ta'ala pindahkan wabak tersebut ke kota lain di Asyam, dekat Asyam. Waktu itu masih orang Romawi, masih orang kafir. Kasih taruh di situ. Jadi sekarang namanya Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah atau Thaibatut Thayyibah. Thaibatut Thayyibah karena sudah udaranya jadi bagus. Masih ada penyakit, ini lihat semuanya saudara yang sudah pernah pergi umrah, setelah itu balik lagi sakit lagi. Ya dari mana? Karena masih ada, tapi itu biar kita ingat bukan seperti mereka sampai bahasa Indonesia saya nggak tahu, orangnya itu yang karena panas dia bicara tidak sadar. Namanya apa itu sadar? Siapa yang di sini Bu Hartina, Bu bisa bantu? Di mana Bu Hartina? Bu Wina, ayo Bu Wina bantu. Orangnya itu kadang-kadang karena panasnya tinggi, sakit, dia bicara tentang hidupnya, dia tidak sadar. Kadang-kadang Mengigau, Syekh. Mengigau. Mengigau. Oke, itu Yahdi karena panasnya itu. Ini kita pergi ke Makkah, balik lagi ke sini atau dari habis umrah, dapat flu, dapat ya yang bisa bilang cuaca beda aja. Orang sahabat itu kena Abu Bakar, kena Bilal, berapa sahabat. Nanti kita insya Allah besok belajar atau perihal tersebut. Ja'alana wa iyyakum
من أهل الإيمان. رزقنا وإياكم التقوى واليقين والإخلاص إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.